Saat ini saya berada di Valladolid dalam rangka mengikuti acara ASEMPEA. ASEMPEA itu merupakan komunikasi ekonomi di antara negara-negara ASEAN yang tuan rumahnya adalah Kadin dari Valladolid ini. Insya Allah besok saya bersama 4 duta besar negara sahabat, negara-negara anggota ASEAN akan presentasi tentang potensi ekonomi negara masing-masing. Nah, kemudian melihat opportunity kerjasama dan seterusnya. Nah, saya beruntung karena hari ini saya menerima tamu pasangan yang ganteng dan cantik ya. Ini Mbak Ana berasal dari Sukabumi. Ini suaminya Alejandro, orang Spanyol asli. Nah, mereka bertemu luar biasa dari sosial media, ya, bertemu dari sosial media, kemudian saling jatuh hati. Nah, menariknya ketika mereka sudah menyepakati untuk menikah, kena COVID. Nah, sehingga nikahnya dilakukan secara jarak jauh. Ini pasangan yang sangat menarik karena Mbak Ana ini sebetulnya motivasinya nge-tweet itu untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya. Ketika sudah menikah, Mbak Ana juga mengajar bahasa Inggris di sini. Tapi sebetulnya keahliannya beliau bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia. Karena itu ke depan di samping meningkatkan bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris orang Spanyol, tentu juga bisa mengajar bahasa Indonesia. Nah, sedangkan suaminya ini orang Spanyol asli, pasti bahasa Spanyolnya baik sekali. Tapi juga pandai berbahasa Inggris. Nah, sekarang mereka barter. Jadi Alejandro mengajarkan Mbak Ana bahasa Spanyol, Mbak Ana mengajarkan Alejandro untuk berbahasa Indonesia. Nah, tentu bahasa Inggris sebagai mediator ya, sebagai sarana untuk komunikasi. Nah, lepas dari itu saya bergembira sekali karena insya Allah akhir bulan ini kita akan membicarakan pembentukan paguyuban pasangan kawin campur Indonesia Spanyol. Dan kami merencanakan akan mendeklarasikannya pada tanggal 17 Agustus nanti dalam upacara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, seperti saya sering singgung, banyak sekali pasangan kawin campur antara Indonesia dengan Spanyol. Apakah yang perempuannya Indonesia suaminya Spanyol atau yang perempuannya Spanyol suaminya Indonesia? Saya tidak tahu, ini kok cocok gitu loh. Dan saya ketemu apakah yang laki orang Spanyol ataukah yang perempuan orang Spanyol. Orang Spanyol itu baik-baik sekali ya. Karena itu saya setiap kali bertemu, wah saya bergembira sekali. Dan saya berharap lebih banyak lagi yang kawin campur antara Indonesia dengan Spanyol. Nah, saya juga melihat ini instrumen diplomasi yang baru, unik. Dan saya yakin akan sangat efektif ya untuk mendekatkan dua negara yang sangat jauh secara geografis, Indonesia di timur, kemudian Spanyol di barat atau di Eropa. Bahasanya beda, budayanya beda, makanannya beda, ya. Tapi kok bisa ketemu? Ini lagi pakai baju batik, ini kan artinya sayang Indonesia, cinta Indonesia. Nah, ini modal besar untuk diplomasi. Karena itu ke depan saya akan gali berbagai opportunity untuk memanfaatkan pasangan-pasangan kawin campur ini untuk mendekatkan dua negara. Nah, selain itu juga bagaimana meningkatkan ekonomi yang memberikan keuntungan bersama sehingga Indonesia maju ekonominya, Spanyol juga maju. Kemudian bagaimana rakyat kedua negara ini semakin makmur. Nah, inilah tugas-tugas kita bersama, bukan hanya tugas dubes, bukan hanya tugas diplomat,
bukan hanya tugas atas perdagangan, tetapi masyarakat Indonesia yang berada di sini juga harus diberdayakan untuk kepentingan bersama, kemajuan bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun telat tapi nyampe sini. Iya. Buenas tardes. Buenas tardes, selamat sore. Selamat datang. Sampai. Selamat bagaimana kabar Anda? Baik. Baik. Halo Mbak, nyampe kan. Iya. Enak banget sih. Was the meeting? Quite well. Ini malah enak. Quite well. Not so Jadi kayak di good. rumah kan. Ya, ini. ¿Qué tal el camino, Surya? Bien, poquito Bien. duda. Sekarang saya berada di Desa Traspinedo, sekitar 20 menit dari Valladolid. Setelah menyelesaikan tugas di Valladolid, saya menyempatkan mampir ke keluarga campuran di desa ini. Traspinedo artinya di sebelah atau di dekat pohon pinus. Nah, saya berkepentingan karena di sini ada warga negara Indonesia. Kasihan Mbak Ana sendiri di sini, tetangganya tidak ada orang Indonesia. Saya sempatkan mampir untuk melihat dari dekat rumahnya, keluarganya, untuk memastikan yang bersangkutan hidup bahagia di sini, suasana desanya. Dan alhamdulillah saya bergembira sekali karena saya juga bertemu dengan kedua orang mertuanya. Nah, sekarang Mbak Ana ingin menyampaikan pesan, kesan, dan bagaimana hidup sendiri di sini. Saya persilahkan Mbak Ana. Terima kasih Bapak Kedubes telah mengizinkan kami untuk bicara di sini. Jadi perasaan atau kesan saya tinggal di Spanyol memang luar biasa karena harus menyesuaikan dari adaptasi lingkungan, kemudian iklim juga. Tapi alhamdulillah keluarga saya sangat baik, terus mensupport segala hal yang saya lakukan. Seperti kemarin saya sekolah kayak bahasa gitu, jadi A1 untuk bahasa Spanyol, dan alhamdulillah kedua orang tua mensupport, terus suami juga baik. Keluarga dari Sukabumi sudah ada yang datang ke sini belum? Belum Pak. Sudah berapa lama di sini? Baru sekitar 8 bulan Pak. 8 bulan. Ya. Masalah makanan tidak ada masalah? Kalau masalah makanan pasti ada masalah sih Pak, soalnya kan saya lebih suka makanan Indonesia ya Pak ya. Terus citra rasanya beda dengan makanan Spanyol. Tapi mau bagaimana harus disesuaikan lidahnya gitu Kalau Pak. pengen makan masakan Indonesia gimana caranya? Kebetulan saya bisa masak Pak, jadi ada beberapa masakan. Masakan yang Sunda, bisa- masakan Sukabumi? Masakan Sunda Pak. Kayak ikan asin gitu Pak, pakai sambal, pakai lalap. Itu Pak. Kalau mertua pernah disuguhin makanan Sunda nggak? Pernah kayak gorengan gitu kan Pak. Terus ada juga ikan asin ribon. Tapi
katanya rasanya aneh karena baru pertama kali makan gitu Pak. Mertua sudah pernah berkunjung ke rumah di Sukabumi belum? Belum Pak. Belum pernah. Ada rencana mau ke sana? Mudah-mudahan katanya dua tahun ke depan mudah-mudahan bisa. Karena kan kemarin COVID ya Pak ya, jadi belum ada persiapan apa-apa. Oke, ya mudah-mudahan betah di sini bisa menyesuaikan tiap hari makan roti dan makan makanan Spanyol. Itu susah banget Pak, apalagi makan roti Pak. Now you could explain your experiences having wife from Indonesia. Terima kasih Bapak. So I couldn't imagine my life get married with Indonesian women. So, for example, 4 years ago, I didn't know where is Indonesia, but I know 100%. So, for me, the first time all is very different. So, the culture, the religion, the place, all is different. So, only I can say I thanks so much God because I get married with very good woman. She has a very good family, so she adaptation to Spain 100%. It's amazing. You cannot imagine. So she in 8 months adaptation quite well. So she can speak now Spanish. She can cook Spanish food. She tried to do the culture of Spain. So only I can say thank you so much, God. Congratulations, you have got beautiful and good lady from Indonesia. Yeah, thank you so much. Congratulations. Hopefully you will be happy and will be a good family having the kids. In Indonesia, more kids is more beautiful. Yeah, 50% Spanish. How many kids you have already have been planning? I think 2 is enough. No, not enough. At least 3 or 4. Oh my God. Okay, congratulations. Have a nice day. Pak. Okay, terima kasih. Muchas gracias. Muchas gracias. Yeah. We see you in Madrid one day. Adiós. Hasta Bueno, luego. Bueno, para todos. Jangan susunya aja saya. Ibu, terima kasih. Encantada.